Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya Izza Awaliha, mahasiswa PPG IAIN Samarinda, nomor NIM 21113000131. Hari ini, tanggal 13 September 2021, ingin membuat video pembelajaran untuk ujian kinerja. Berikut adalah nomor ujian saya. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga dalam kondisi sehat semua ya, nggak ada yang kena pandemi, kurangi aktivitas di luar. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni wa amalam mutaqabbala. Oke, enak ya. Ini cek kerapian dulu. Yang hadir di sini silahkan ketik kata hadir di kolom chat. Jangan lupa nanti yang rambutnya gondrong itu potong ya. Ada yang ingat dari materi sebelumnya yang sudah disampaikan di kelas ini? Bekerja keras itu Kak Bu dan bertanggung jawab. Ya, bekerja keras dan tanggung jawab. Terus lagi apa? Pikir kritis, Bu. Ya, berpikir kritis. 3 berarti ya, nak. Apalagi? Demokratis. Nah, ya, demokratis. Kira-kira keterkaitan dengan materi kita hari ini, pernikahan, ada nggak, nak? Tentang berpikir kritis, tanggung jawab, apa tadi itu? Kerja keras, ada nggak? Kalau nikah ya harus kerja keras, ya harus tanggung jawab. Kalau nggak kerja keras, nggak tanggung jawab, jadinya kayak Jadi malas. Merugikan diri sendiri. Nggak punya masa depan, Bu. nggak punya masa depan. Sudah tahu ya. Kenapa penting? Karena ini pasti memiliki tujuan bagi kehidupan kalian sehari-hari. Pernikahan. Emang semua orang nikah, Bu? Kan belum tentu, betul. Tapi sebelum pengalaman itu datang, Ibu harus mengajarkan ya. Jangan sampai nanti keduluan prakteknya. Ya. Jadi tujuan pembelajaran kita kali ini supaya kalian lebih memahami tentang ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Jadi berdasarkan syariat Islam itu gimana, Bu? Nanti kita akan bahas satu persatu pelan-pelan. Kemudian nanti juga kalian harus paham tentang ketentuan pelaksanaan pernikahan tersebut. Kemudian kalian mampu mengambil hikmah dari materi ini. Setelah itu kalian membandingkan berbagai macam pelaksanaan pernikahan dalam Islam. Tentu kalian sudah ini anak, sama-sama agamanya tapi kok beda-beda ya tata cara pernikahannya dalam Islam. Nah itu berpikir kritis kalian nanti. Kemudian mengkategorikan berbagai macam pernikahan yang sesuai dengan hukum Islam dan hukum perundang-undangan di Indonesia. Ya. Nah, dan yang satunya menyajikan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Bagaimana menyajikan prinsipnya? Yuk kita bikin karya tentang pelaksanaan pernikahan dalam Islam. Kemudian di pertemuan minggu depan, kalian akan mengadakan praktek pernikahan ya. Praktek pernikahan, bukan praktek malam pertamanya. Nah, malam pernikahan dulu. Praktek pernikahan dulu. Nah, di sini Ibu akan gunakan inquiry discovery learning sama contextual teaching and learning ya. Kemudian kalian diskusinya juga menggunakan problem based learning. Nanti kita pakai metodenya marketplace activity. Marketplace activity itu apa? Namanya market atau pasar, berarti kalian ada yang berperan sebagai penjual informasi, ada sebagai pembeli informasi, ada yang ini ya nanti jaga stand ya, mempresentasikan kepada orang yang belanja ke kelompok kalian. Jadi Ibu nanti akan melakukan breakout room. Beberapa penilaian yang akan Ibu lakukan di sini, yang pertama penilaian diskusi. Jadi ketika kalian diskusi, nanti Ibu akan mengunjungi ke beberapa room kalian, apakah diskusinya terjadi dengan baik ataukah tidak. Selanjutnya nilai presentasi. Bagaimana ketika kamu presentasi, bahan yang kamu sediakan bagaimana, dan lain sebagainya. Jadi ada penyajian karyanya, nanti kalian kirim ke Padlet ya. Kalau sudah selesai, terserah mau bikin poster tadi, PowerPoint, ke mind map, dan lain sebagainya, silahkan digunakan sebaik mungkin. Nanti karyanya silahkan dikirim ke Padlet.
Setelah itu teman-temanmu bisa melaksanakan gallery walk ya. Gallery walk tuh jalan-jalan ke galeri kalian untuk melihat apa sih yang disajikan oleh teman. Gitu ya, gampang. Oke, sebelum nyampe ke situ, supaya Ibu tahu pengetahuan awal kalian, silahkan kerjakan pretest yang sudah Ibu sediakan. Oke, Ibu kopikan linknya, kemudian Ibu taruh di kolom chat. Silahkan dilihat. Oke, sudah ya. Lumayan kan hasilnya? Kalau kalian lihat di keseharian sekarang nih ya, banyak nggak ragam prosesi pernikahan yang dapat kalian lihat? Mulai dari pernikahan secara adat, ya kan? Kemudian ada yang secara Islami, juga secara negara. Nah, sebagai pelajar yang memiliki nalar berpikir kritis, kalian tentu pernah beradu argumen tentang hukum pernikahan tersebut, sah atau tidak. Ada yang punya komentar nggak tentang dua pernyataan Ibu tadi? Sah atau tidak tentang pernikahan agama dan pernikahan atau yang kalian sebut tentang pernikahan siri? Ada nggak perubahan dengan tata laksana pernikahan sebelum pandemi dan setelah pandemi? Silakan yang mau berkomentar, raise hand. Oke, sudah beberapa nulis di kolom chat ya. Ntar Ibu baca ya. Dari pendapatnya Syarifah, pernikahan siri secara agama sah Bu, tetapi secara negara belum legal. Karena kalau nikah siri nggak dikasih buku nikah, cuma selembar kertas. Oke. Dari Muhammad Handri Alamsyah, sebuah pernikahan yang tidak dicatat di kantor KUA. Oke. Dari Haikal Zikri, nikah siri atau nikah di bawah tangan adalah sebuah pernikahan yang tidak dicatat di KUA. Oke, Ivan Syah, nikah siri menurut agama sah Bu karena sudah memenuhi rukun nikah. Oke. Kevin, pernikahan yang halal asalkan syarat dan ketentuan terpenuhi namun tidak memenuhi hukum negara. Ini banyak ya temanmu, ada Syahla, ada Diva, dan kan sebagian sudah bisa nganalisis tadi ya. Coba kalau syarat dan rukun nikah apa? Ada mahar, Bu. Ada mahar yang pertama, terus Ijab kabul. ada ijab kabul, terus Ada 2 orang saksi, Bu. nah 2 orang saksi. Ada 2 orang Ada- pasangan. Ada wali. Wali. Ada wali, calon istri, calon suami, sama itu aja, Bu. Oke, itu aja ya. Nanti kita akan kupas satu persatu. Bagaimana jika menikah tapi maharnya nggak ada? Gimana menurutmu? Sebelum Ibu cekoin doktrin harus tanya dulu. Nih kan pengetahuan awal. Dari pengetahuan awal nanti Ibu bisa lanjut. Sah karena mahar bukan salah satu syarat dan rukun nikah, Bu. Menurut saya tidak sah, Bu. Bu, karena hak istri atas suami adalah mendapat mahar dari suaminya. Menurut saya tidak sah, Bu, karena mahar itu bisa berupa apa saja, Bu. Tidak Oke. berupa uang, perhiasan, bisa berupa seperti alat sholat. Itu kan menurut saya, Bu. Oh ya, oke. Berarti sudah sebagian mengetahui tentang mahar dan hak mahar atau bagaimana. Nanti kita bahas. Ada, Bu. Kalau ada apa? Ada apa? Dengan jumlah undangan. Jumlah undangan, tapi tetap mengundang orang ya. Ya. Nikahnya online, Bu. Nikah online, gimana itu nikah online? Saya di sini, kamu di sana gitu? Via telepon? Seperti Gus Dur dan Bu Sinta Nuria? Apakah kalau nikahnya virtual kayak gini, suamiku di sana, aku di sini, Pak penghulunya di sebelah mana, saksinya di sebelah mana? Apakah seperti itu atau bagaimana? Offline mungkin, Bu. Offline ya. Siapa tahu malam pertama virtual kan, nggak ngerti juga kita. Tiba-tiba anaknya di-download gitu aja, cari yang hidungnya begini, yang alisnya apa, Bu? Malam pertama online tuh gimana, Bu? Nah, itu kan sekarang lagi ngetren, pernikahan udah virtual. Siapa tahu kalian itu di-download penjelasan. Oke, nanti kalau ini kita kupas tuntas. Apalagi poin-poin sekarang di pernikahan itu banyak banget bahwa orang menikah tujuannya itu ya menikah supaya tidak berpisah, tapi tidak mau punya anak. Nah, itu adalah bagian dari problem base, bagian dari masalah yang harus kalian pecahkan nanti di dalam diskusi kelompok. Seterusnya ke atas. Anak perempuan kandung, cucu, dan seterusnya ke bawah. Saudara perempuan sekandung, sebapak atau seibu, tante dari pihak bapak atau ibu, keponakan dari pihak adik atau kakak laki-laki atau perempuan. Kedua, mahram karena sepersusuan. 3. Memudahkan dan memurahkan mahar. 4. Menjalankan kewajiban suami istri dengan ikhlas. Qabul disertai khutbah nikah dan doa mempelai. Barakallahu laka
wa baraka 'alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Undangan di Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Seluruh warga negara dari agama apapun dalam hal perkawinan secara umum terikat dengan perundang-undangan tersebut. Yeah, I'm in love with a girl like you. Hey, I know I got your love, so we adventure all life long. Come on now, take my hand. I may be cheesy, crazy me. Say boy, let's go walk to my house, or get on the car and drive to the beach. Oh, oh, come on now, let's get going. You're in love with me, sexy. Come on, be my wife. Come on, be my wife. Come on, be my wife. Do, 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 do. Yeah, yeah. I'm in love with a girl like you. Hey, I know I got your love, so we adventure all life long. Come on now, take my hand. I may be cheesy, crazy me. Say boy, let's go walk to my house, or get on the car and drive to the beach. Oh, oh, come on now, let's get going. Apalagi yang mau siap-siap? Sudah punya KTP kan? Sudah 17 tahun? Nah, tuh, jadi dihafalin tadi doa-doa mau dapat anak yang soleh itu gimana. Prosesnya nggak perlu ibu ajarin, tapi doanya dihafalkan. Kemudian ada yang wajib tuh ngomong, ya wajib, meskipun hanya dengan cincin besi. Nah, akhirnya terserah kepada yang milih. Kalau perempuannya ikhlas, cinta lillahi ta'ala, rela, nggak dikasih apa-apa, monggo terserah. 5.000 seumur hidup. Tapi nanti konsekuensinya, nak, istri itu memiliki hak khulu. Khulu itu apa? Khulu itu yaitu perceraian, di mana istri menebus dirinya sendiri dengan mengembalikan mahar. Nanti ada yang babnya tolak, membahas tentang khulu. Tapi kalau suami memiliki hak talak, hak cerai. Nah, sekarang kalian bayangin aja, mahar 5.000 seumur hidup sampai elek, sampai tuwek, sampai mate.
Nah, kalau mau cerai jadi mudah karena hanya tinggal mengembalikan mahar. Itu sebabnya afdolnya atau lebih disukai mahar itu menyesuaikan ketentuan suami. Tidak terlalu murah, juga tidak terlalu mahal. Karena perempuan yang baik adalah yang memudahkan proses pernikahan dan memurahkan mahar. Ya kan? Bu, uang panai udah mahal-mahal, Bu, bisanya cuma ngerebus air. Ya terserah. Nanti juga jodoh, sudah cinta, mau gimana. Biar gak bisa ngapa-ngapain juga dinikahin. Nah, itu ya pernikahan. Kemudian tentang mahram tadi, nak. Bu, ayah saya menikah dengan seorang wanita. Ya. Menikah dengan seorang wanita, ibu tiri saya punya anak yang sangat cantik. Saya jatuh cinta sama saudara tiri saya. Gimana dong? Wali, tadi tentang wali anak ya. Bu, saya mau aja kawin lari aja, soalnya orang tua saya nggak menyetujui saya nikah sama... Kalau wanita, wajib memiliki wali. Kalau orang tuanya tidak setuju, biasanya KUA akan mengirimkan surat tidak persetujuan yang harus ditandatangani oleh orang tua. Nanti baru walinya diganti wali hakim. Tapi kalau walinya meninggal, nah, siapa tadi wali terdekat setelah ayah? Siapa, nak? Ya, saudara laki-laki, kakek atau paman? Mana yang paling dekat? Berkaitan dengan apa yang masih khilaf ya, itu dibahas. Sudah agak bisa membedakan ya, oh nikah tuh gini Bu, cerai itu gini, iddah itu gini, rujuk itu gini. Nanti kita kupas tuntas setelah kalian akan berdiskusi. Jadi setelah ini, kalian diskusi dulu ya. Nanti Ibu akan breakout room. Kelompok 1 tentang pernikahan. Nih ya Ibu, ini dulu linknya. Ibu copy dulu. Jadi yang paling atas itu pakai Canva. Yang kedua Canva juga. Yang ketiga Google Slide. Yang keempat pakai Kaggle. Kaggle itu mind map. Dan yang terakhir pakai Google Dokumen. Gimana caranya kalian supaya bekerja itu tidak membebani satu orang. Jadi bisa bekerja secara langsung gitu loh, nak. Jadi kelompok 1 tentang pernikahan, kelompok 2 tentang talak. Ini kalau Ibu nggak salah ya. Nanti dilihat aja ininya. Kemudian kelompok 2 talak, kelompok 3 tentang rujuk, kelompok 4 tentang iddah, kelompok 5 bagaimana sebuah peraturan perundang-undangan. Ini link Ibu kirim di chat ya. Jadi nanti satu kelompok 5 orang aja. Bu, gimana kalau yang tersisa kelompoknya babnya sama? Nggak apa-apa. Jadi nanti kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Yang sisa lagi kembali lagi ke kelompok, ke materi 1, 2, 3, 4, 5. Seperti tadi room 1, room 1. Oh ini ada yang 7. Ada 6 lah. Yang room 4 ini nanti pindah ya. Ini yang 2. Oke, ini Ibu create lagi. Ibu breakout lagi. Silakan berdiskusi. Perlu waktu berapa lama buat diskusi? Yang kurang paham silakan nanti tanya. Ini sudah mulai ter-breakout. Sisa 16 orang yang belum masuk kelas. Nanti Ibu akan mengunjungi kelas kalian satu persatu ya. Room 2, ini Alfaid tak pindah. Ya Ibu mau berkunjung ke kelompok 1 dulu. Dikasih Kaget. Ibu. Gak ada kendala kan? Nggak ada. Yang itu yang Canva kamu pegang tuh, kan di duplikat. Di duplikat jadi 2. Bisa kan? Iya, ada gerakin, Bu. Aku yang gerakin sih. Tuh, bukan Ibu udah nggak ikut-ikut itu kelompok kalian semua. Jadi Fahmi kan bisa kerjakan halaman 2 tuh kalau sisa halaman 1. Ini gimana nih kelompok 2? Aman aja kah? Nggak ada pertanyaan? Oh, aman nih kayaknya. Nggak ada, Bu. Ya, bagus. Berarti sudah hebat. Oke, berarti Ibu mau ke kelompok 3 dulu. Ceritanya tentang rujuk ya, Bu? Ya, kalian kerjakan tentang rujuk, terserah di dokumen, di Google Doc itu kan kalian bisa kerja bareng dengan banyak orang kan. Jadi kalau si A ngerjakan pada bagian apa, kalian udah harus bagi. Boleh kok ditambahin gambar di situ, sekreativitasnya lah. Iya dong, diskusi dulu. Kalau marketplace itu diskusinya per subtopik. Nah, nanti teman-temanmu mempresentasikan. Nah, hasil presentasi temanmu tuh kamu ringkas lagi nanti menjadi 5 topik dalam satu kelompok. Yang jadi presenternya atau penjual informasinya itu tetap di stand, tetap di kelompoknya. Tetapi kelompok 3 berkunjung ke kelompok 1.
Atau kelompok 1 berkunjung ke kelompok 2. Jadi breakout. Yang masih kosong, nak, room 4, 6, 8. Ridho 4. Sudah Ibu pindah. Nih, sudah ngerjain kelihatan nih. Salma, Fahmi. Waktu diskusi berakhir nih Ibu mau tutup breakout-nya, silahkan kembali ke main room untuk persiapan presentasi. Oke ya, siap presentasi ini. Bisa share screen? Oh, ntar ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan adalah bersatunya kembali seorang suami kepada istri yang telah dicerai sebelum habis masa menunggu. Ini aku ngomong ya, dialog pertama tadi ya. Tapi kamu coba ngertiin aku juga. Kenapa baru nyadar sekarang? Iya. Kemarin-kemarin kemana aja? Iya, aku hilaf. Kamu pernah mikir nggak sih perasaanku dulu? Aku tuh bingung, harus gimana lagi kalau ngertiin aku. Aku pengen banget duduk sama kamu. Kemarin-kemarin aja kamu nggak ada mikirin perasaanku. Terus seolah-olah kamu sekarang kayak nggak punya kesalahan gitu. Apa kamu lupa yang kemarin-kemarin? Udah nggak bisa, Tan. Waktunya udah terlambat. Kesian anak-anak kita juga. Ya. Mau gimana lagi? Aku tuh bingung. Aku pengen banget rujuk. Kesian juga anak-anak. Dan aku pengen mulai kita lagi dari nol lagi, Din. Kalau bisa kamu percayakan aku sekali lagi. Aku butuh kesempatan juga. Dia memang nggak gampang sih. Tapi kita coba mulai dari nol lagi. Seperti kita pertama kali bertemu, Din. Ya aku mau sama kamu dong. Kan aku rujuk sama kamu. Dia juga ninggalin aku. Ya karena aku sadar pas itu. Mungkin aku dikasih cobaan kayak gitu supaya balik lagi rujuk sama kamu. Ya udah, aku kasih kesempatan 2. Kalau kamu ngulangin kesalahan yang udah kamu lakuin, aku nggak bakal tahu kayak gimana ke depannya. Ya, aku bakal janji. Udah, Bu. Ya. Bagus ya, kasih ini dong, kasih expression dong, kasih reaction sama teman-temannya. Kelas kontan, top dunia. Ngeri. Gila. Si Dinda tadi udah mau balikan sama Titan karena perceraiannya masih terjadi 1 kali, gitu ya kisahnya ya? Ketahuannya sekali, Bu. Iya, Bu. Ketahuannya sekali. Jadi Ketahuan berapa kali? Jadi rujuk itu kan maksimal 2 kali ya. Jadi kalau setelah 2 kali, pasangan nggak bisa lagi rujuk. Nah, oke, thank you. Bagus banget. Next, ada Cindy, ada Dea, ada Davik, ada Haikal, Nadia, Vito, dan Sepriansyah. Yuk, cus. Dari kelompok 1, anggota kelompok 1 terdiri dari Fahmi, Salma, Hasan, Via, dan Zalfa. Secara istilah, pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Selanjutnya ada syarat pernikahan dalam Islam, yaitu yang pertama adalah wanita yang akan dinikahi adalah halal baginya, Yaitu untuk menyempurnakan agama, melaksanakan sunnah Rasul, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Wali nikah ada wali nasab, yaitu ayah, kakek, saudara laki-laki, paman. Yang pertama ada mahram karena keturunan, yang kedua ada mahram karena sepersusuan, yang ketiga ada mahram karena pernikahan. Itu kan ada link Padlet yang Ibu kasih di kolom chat. Nah, karyamu yang tadi hasil diskusi sama kelompok, kan kalian sudah beberapa mengerjakan di Canva, Google Doc, dan Google ya. Nah, kirimkan aja linknya biar teman-temanmu bisa kasih komentar maupun kasih bintang. Cobain cek di Padletnya. Kalau sudah terdownload materinya, silakan ditaruh di Padlet. Nanti Ibu mau cek-cek. Nih lihat ya hasil beberapa kerjaan temanmu. Oke, nah nanti gimana cara masukkan Padlet? Tinggal klik tambah. Tuh. Ini kau yang paling atas masukkan nama kelompok, nama apa sembarang tuh di situ.
Ini kalian bisa masukkan dokumen, bisa masukkan foto, bisa masukkan link, bisa masukkan gambar, apa aja dari hasil yang kamu kerjakan tadi, ya. Via, Hasan, Zalfa, dan Fahmi sama kelompok 5 ada Irsalina, Syarifah, Renata, Najla, Keisha, Indina, dan Helda. Kelompok yang lain belum ya? Oke. Yuk, satu lagi aktivitas sebelum kita tuntaskan. Apa lagi masuk? Piton tuh siapa gerang namanya? Pito ya. Kamu bisa menggunakan pensil untuk menulis, bisa menggunakan penghapus, bisa menggunakan ini tanda panah untuk geser sticky note-nya. Nih ya. Geser pernikahan bagian mana? Ini dijejer jadi puzzle gitu loh, Nak. Nah. Tuh, ini banyak jenisnya. Tuh. Jadi talak pada bagian apa? Undang-undang itu pada bagian apa? Iddahnya kemana? Coba digeser berdasarkan keturun ininya. Oke, silakan. Slide-nya sudah Ibu cantumkan rasanya di Google Classroom ya. Nah, kalau galau milih jodoh, nah Islam ini mengajarkan, Nak. Gimana, Bu? Nah, sholat istikharah, kemudian baca doa dengan khusyuk dan penuh pengharapan solusi dari Allah. Nah, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik. Jadi kalau misalnya dapat salah satunya lebih kaya daripada yang lain, ya tidak bisa saling membunuh. Harus saling melayani, baik dari segi bidang kehidupan termasuk seksual. Jangan nikah yang dipikir seksualnya aja enak, Bu, istrinya 4. Berarti kita bisa bergiliran nanti setiap 1 jam. Ya, kamu kapan kerjanya? Kemudian yang kedua, misi pengayoman, saling menjaga, saling mengayomi, melindungi, dan dapat diandalkan. Banyak pasangan nggak dapat diandalkan, cuma nikah doang, habis nikah ya nggak tahu apa yang dilakuin. Yang ketiga, misi dakwah, melaksanakan dakwah dan pendidikan agar dapat membimbing keluarga yang sakinah dan diridhoi Allah. Strategi milih jodoh, apa Nak? Hendaklah memilih istri yang beragama Islam dan berbudi pekerti yang baik agar kedua tanganmu atau dirimu selamat. Bu, kok istri terus yang dibahas? Iya, karena DNA dari perempuan katanya, kecerdasannya dari situ, kebaikannya dari situ. Ya, jika hanya ingin memenuhi hasrat seksual, maka mudah memilih penyalurannya. Ya, perempuan yang merdeka, maksudnya merdeka itu single gitu, Nak. Jangan kamu kawinin orang lain, pelakor, pebinor, lagi ngetren, ya. Tidak meminang yang sedang dipinang orang lain. Wah, mentang-mentang aku naksir si Salma, Pito langsung geser aja si Fahmi. Nah, ini kan namanya ngajak. Maka insya Allah jadinya jadi anak yang soleh dan solehah. Dijaga lagi, kemudian menjaga pandangan, ya Nak. Dijaga dengan doa, dijaga dari makanan yang haram. Jadi carikan makanan yang halal. Nih, jika suamimu jauh, doanya Astaudi'ullah. Astaudi'ullah dinak wa amanatak wa khawati ma'amalik. Semua ada, kalian mengambil madhab yang mana. Kemudian tidak berpuasa sunnah kecuali dengan izin suami. Kenapa, Bu? Ya nanti kalau suaminya ada hajat siang hari, nah, maka harus izin. Tapi kalau puasa wajib, nggak harus izin. Nah, kemudian tidak mengizinkan orang lain masuk tanpa izin suami. Ini berlaku juga ya, nggak hanya suami kepada istri, tapi istri juga kepada suami. Sebelum kita evaluasi, siapa yang bisa nyimpulkan pertemuan kita hari ini? Kesimpulannya adalah nikah ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam pernikahan, yakni untuk memenuhi hajat manusia, pria terhadap wanita atau sebaliknya dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang bahagia sesuai dengan ketentuan agama Islam. Nih Bu mau kasih kuis buat ngejar tim game turnamennya.
Masuk di Quizzes, kodenya, ntar Ibu kopikan. Seluruh link yang hari ini kita pelajarin, Ibu akan taruh di GCR. Kemudian, untuk pembelajaran minggu depan, kita mau diskusi tentang berbagai macam permasalahan pernikahan. Jadi, kalian nanti akan dibagi menjadi beberapa kelompok lagi untuk diskusi. Bahasnya apa sih, Bu? Bahasnya tentang pernikahan beda agama. Ya. Kemudian bahas tentang child free, pernikahan yang mereka memilih untuk tidak memiliki anak. Kemudian bagaimana nasib anak-anak nikah siri, apa hak dan kewajibannya, dan lain sebagainya ya. Nanti sebelum kita masuk kelas, seperti biasa, Ibu juga sudah akan mempersiapkan beberapa materi untuk kalian pelajari. Baik ya, terima kasih sebelumnya yang sudah mau meluangkan waktu menemani Ibu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Video ini Ibu bikin tanggal 13 September tahun 2021 bersama siswa saya kelas 12 dari SMA Negeri 16 Samarinda. Saya mahasiswa PPG dari IAIN Samarinda dengan nomor NIM 2111300-131 dan ini nomor ujian saya. Bapak dan Ibu bisa men-scan barcode yang tertera di sini. Terima kasih Ibu ucapkan bagi anak-anak saya yang sudah aktif dalam diskusi. Kali ini saya menggunakan inquiry dan problem based serta menggunakan pancingan kontekstual. Ada beberapa yang ditampilkan oleh siswa saya. Karyanya berupa poster Canva dan juga tentang drama yang disajikan berkaitan tentang seni dan pengetahuan awal mereka. Kemudian mereka juga sudah melakukan tim game turnamen yang menunjukkan skor kuis pada aplikasi Quizzes. Dan beberapa tipek yang saya gunakan di dalam pembelajaran ini, selain Canva, ada Jamboard, kemudian saya juga menggunakan aplikasi Quizzes, dan refleksi mereka dilakukan menggunakan Padlet dan Ideaboard.